Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan yang puasa semoga lancar sampai berbuka dan sampai lebaran. Amin. Gue bersama Mami Cece akan menjawab pertanyaan dari kalian yang gue bikin di story waktu itu. Gue lupa udah kapan tahu itu udah bulan lalu kayaknya. Tapi baru sempat hari ini kita bikin. Video pertama nanti akan gue taruh di atas. Gue jawab pertanyaan dari kalian bersama Mami Cece. Jadi ada dua sisi, ada dua sudut pandang dari laki-laki dan dari perempuan. Nah, gue jadi menghadirkan Mami Cece untuk dari sudut perempuannya supaya kita lebih lebih aware sama perasaan cewek. Ya, isi hati cewek. Insya Allah itulah tujuan kita. Dari Arif Joko, DJKO _ Bang, apa aja sih yang bikin cewek bisa ilfil sama cowok? Mohon bantuannya. Cowok yang sok-sokan, semua sok pokoknya, sok pintar, sok kaya, sok gaul, sok jago, gitu. Itu kenapa? Buat nge-impress cewek gitu nggak perlu sok-sokan kayak gitu, ya udah apa adanya aja. Lu sok pintar taunya sebenarnya nggak ada otaknya, pasti lebih ilfil. Kebanyakan cowok tuh mikir sekarang dapetin cewek itu harus dengan finansial yang mantep. Menurutku gini, kalau misalnya anak muda itu kan ya wajar lah ya, masih susah gitu-gitu menurutku. Cuma karena dia masih muda jadi dan finansialnya belum kuat, jadi mau nggak mau harus memperlihatkan finansialnya kuat itu dengan sok-sokan gitu dari orang tua misalnya kayak gitu. Jadi ya mungkin salah satu caranya dia untuk terlihat mapan adalah dengan sok-sokan, mungkin modif-modif mobil, mungkin modif-modif motor tuh kayak aku dulu sih sebenarnya gitu. Nah itu mungkin kan bisa dilihat dari sok-sokannya tuh. Nah kalau kayak gitu-gitu cewek tuh gimana ngeliatnya? Tetap ilfil sih kalau aku. Nggak suka cowok yang sok-sokan gitu, mau gimana? Yang biasa aja, apa adanya aja. Kecuali kalau misalnya emang belum mapan nih, misalnya dia masih pelajar atau masih kuliahan yang uangnya dari bokap dia, ya udah ngomong aja. Karena aku pernah pengalaman juga sama cewek yang kaya, dia lebih kaya dari aku lah gitu. Nah terus dia ini posisinya waktu itu yang deketin tuh banyak nih, ada yang punya mobil, ada yang anak pejabat gitu-gitulah, sementara gue anak orang biasa lah dan nggak punya mobil waktu itu. Nah terus gue memberanikan deketin diri dan akhirnya diterima lah. Dengan tanpa ada modal, kayak misalnya mau jalan tanpa ada duit gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya menurutku ya apa adanya kalian, dan kalian tetap ngerasa aman dan pede aja sih sama diri sendiri, menurut gua sih gitu. Karena bukan itu yang cewek lihat sebenarnya kalau misalnya menurutku ya. Gitu. Oh itu benar tapi. Benar. Jadi ya jangan sok-sokan, pertama jangan sok kaya, sok pinter, sok ganteng, juga. sok playboy. Kalian nanti kalau misalnya mau tanya lagi boleh komen di bawah, atau nanti gue bikin assign question yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ananda Yoga 33, tips mulai berkomitmen. Kalau gue tips memulai berkomitmen itu gue lihat cowoknya dulu. Kalau cowok, oh ini dari sisi ceweknya. Iya, ini dari aku ya. Kalau aku mau berkomitmen lihat dari cowoknya dulu nih. Kalau misalnya cowoknya emang dari awal PDKT tuh udah kelihatan serius, ya udah pasti akan mau meneruskan komitmen gitu, kayak mau serius gitu, berhubungan lanjut gitu. Ngeliat dari cowoknya dulu yang pasti. Berarti yang dilihat cuma dari ya sikapnya ya? Iya dong. Itu berarti udah bener, dapetin cewek itu sebenarnya gampang kalau lo berani menerima kenyataan dan realita diri lo sih menurut gue. Iya kalau misalnya emang susah ya jangan ngerubah itu dengan cara yang nggak benar gitu. Kalau misalnya lo susah ya lo harus kerja untuk lebih giat gitu biar finansial lo lebih mantap, bukan dengan cara sok-sokan misalnya. Karena dari sikap lo untuk ngeliatin lo mau berubah secara finansial itu akan dilihat sama si cewek. Jadi sama kayak masalah lo mau dapetin dia gitu, lo mau dapetin dia dengan cowok-cowok yang lain gitu. Terus udah pastilah cewek itu banyak PDKT dan udah masalah umum itu. Terus masalah lo sendiri gitu, masalah finansial lo lemah, masalah kegantengan lo kurang misalnya gitu, masalah lo nggak punya mobil. Dengan masalah-masalah itu lo berani tetap maju dapetin dia, itu yang bakal dilihat sama si cewek menurut gue. Sama kayak Zee bilang tentang si cewek itu akan lihat niat lo, cewek itu akan lihat sikap lo. Nah itu yang akan dinilai. Jadi ya, usaha dan tanggung jawab. Tuh usaha dan tanggung jawab. Jadi ya bener sih, sama gue dapetin Mami Cece juga gitu, dari there's a will, there's a way. Yang penting lo ada niat, lo ada mau, ada usaha, pasti bakal ada jalannya. Muhammad Aminur Rohman, Bang gimana caranya supaya bisa ngelupain mantan tunangan yang sudah jalan 5 tahun?
Kalau gue cari yang baru aja, cari kenalan gitu biasanya. Karena untuk menggantikan biar lupa gitu kan harus ada satu orang yang ngegantiin gitu loh, mengisi hidupnya, bantuin. Soalnya kalau misalnya nggak ada diisi nih orangnya, pasti keinget mulu nanti. Pasti kayak gitu tuh kalau cewek. Kalau cewek. Biasanya bukan harus buru-buru ngegantiin ya, nggak. Maksudnya tuh ada orang dulu nih yang buat menghilangkan pikiran dari si mantan tunangan tadi gitu. Kalau kamu gimana? Aku sih gitu pasti. Enggak, aku nggak bisa menyalahkan kamu juga. Cuma di sini akhirnya kita bisa melihat, guys, gue ya, wahai masyarakat gentle itu, jadi emang kewajiban kalian sebagai laki-laki itu untuk tidak baper di awal. Iya, karena kebanyakan cewek itu ya itu tadi dia bilang akan menggantikan posisi satu orang dengan orang lain. Nah, yang nggak bisa disalahin juga sih, cuma ya kesalahannya ada di kita sebenarnya. Kalau laki-laki emang lebih cepat baper ya bakal kemakan gitu. Minusnya cewek menurutku adalah dia pasti nggak akan ngomong. Cara cewek mungkin dengan orang baru. Kalau menurut gue sih sebagai laki-laki, kalau dari laki-laki janganlah. Kalau misalnya gue kasih untuk Muhammad Aminur Rahman, menurut gue kalau gue tuh move on gue ya selalu menerima dan get along with dengan kesalahan lo aja yang dulu. Nggak perlu disalahin si ceweknya, nggak perlu disalahin diri lo juga. Lo terima aja, ya udah itu perjalanan gua dulu, perjalanan cinta gua dulu, ya udah jalan ke depan. Kalau misalnya lo tetap bisa jalan seperti itu, menurut gue lo udah bisa move on. Karena menurut gue ya move on itu bukan untuk melupakan satu orang. Lo nggak perlu melupakan satu mantan lo yang itu menurut gue. Ya lo jalan aja udah. Nggak ada tolak ukur siapa yang lebih duluan dapetin orang baru. Oh berarti dia udah move on dari gue, tuh nggak ada sebenarnya menurut gue ya. Nggak bisa diukur dari situ. Ya kalau misalnya lo udah putus gitu, tapi lo tetap bisa jalan ke depan, ternyata karir lo bisa jauh lebih baik, lo bisa berubah jadi orang yang lebih baik, ya lo udah move on. Menurut gue sih begitu ya. Lo tinggal melihat move on itu dari sudut pandang yang mana. Kalau misalnya lo mau dapetin pacar baru, lo baru anggap itu bisa move on, ya udah terserah lo. Cuma kalau menurut gua seperti itu nggak sehat lah, nggak sehat untuk diri sendiri mikir gitu. Kalau move on ya udah move on untuk diri lo sendiri aja.